Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Yang saya hormati Ibu Neng Purwati sebagai dosen pengampu mata kuliah komunikasi personal, dan mudah-mudahan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diluaskan rezekinya sementara. Amin. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai judul makalah saya, yaitu dimensi komunikasi verbal dan nonverbal. Saya Muhammad Ibnu Pelihin, NIM 1819200176, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin. Di sini saya akan membahas mengenai dimensi komunikasi verbal. Komunikasi itu terdapat dua macam. Yang pertama yaitu komunikasi verbal dan yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Adapun di sini dalam komunikasi verbal dan nonverbal, saya akan membahas mengenai simbol dan arti komunikasi, pengertian komunikasi verbal dan nonverbal, jenis komunikasi verbal, dan ciri komunikasi verbal dan nonverbal. Adapun yang akan pertama kita bahas yaitu kita akan membahas mengenai simbol dan arti dalam komunikasi. Kita akan membahas makna atau arti dalam komunikasi. Di sini dijelaskan ada dua makna mengenai arti dalam komunikasi. Yang pertama yaitu makna denotatif, yang kedua yaitu makna konotatif. Apa sih makna denotatif itu? Makna denotatif merupakan makna yang sesuai dengan ungkapan dari pesan tersebut, bukan makna yang berada di balik pesan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu arti makna konotatif. Artinya makna konotatif ini merupakan makna yang ada di balik yang diungkapkannya tersebut. Kemudian kita akan bahas simbol dalam komunikasi. Mungkin simbol ini di sini dijelaskan adalah tanda-tanda yang mempunyai arti yang digunakan dalam suatu komunitas atau kumpulan, di mana dalam komunitas tersebut telah mengetahui arti simbol yang digunakan. Kemudian kita akan membahas komunikasi verbal. Komunikasi verbal. Pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian adapun jenis komunikasi verbal, yaitu yang pertama berbicara dan menulis, yang kedua mendengarkan dan membaca. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Contoh komunikasi verbal vokal adalah presentasi dalam rapat ataupun presentasi dalam perkuliahan. Kita sehari-hari perkuliahan itu merupakan komunikasi contoh verbal vokal. Kemudian contoh komunikasi verbal non-vokal yaitu adalah surat menyurat seperti proposal, skripsi, itu merupakan contoh komunikasi verbal non-vokal. Kemudian mendengarkan dan membaca. Mendengarkan dan membaca itu kata yang mempunyai makna berbeda. Mendengar berarti semata-mata memungut getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan melibatkan 4 unsur. Yang pertama mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari suatu yang ditulis. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri komunikasi verbal. Di sini saya akan menyampaikan ciri itu sebanyak 3 ciri ya. Yang pertama disampaikan secara lisan atau tulisan. Nah, yang artinya kita ciri dari komunikasi verbal itu adalah ucapan kita sendiri. Contohnya saya sedang presentasi menggunakan lisan, ya itu merupakan ciri dari komunikasi verbal tersebut ataupun tulisan. Kemudian yang kedua itu ada proses komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah.
Kemudian yang terakhir itu ada kualitas proses komunikasi. Seringkali proses komunikasi itu ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai komunikasi nonverbal. Apa sih komunikasi nonverbal itu? Pertama kita akan bahas pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang tidak disampaikan melalui kata-kata, artinya tidak secara lisan, tidak secara langsung, namun berisi penekanan, pelengkap, bantahan, keteraturan, pengulangan, atau pengganti pesan verbal, atau bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat atau body language sebagai sarana berkomunikasi dengan sesama atau dengan orang lain. Kemudian adapun berikutnya itu ciri-ciri komunikasi nonverbal. Di sini saya akan menyampaikan 3 ciri komunikasi nonverbal. Yang pertama itu komunikasi nonverbal memiliki sifat berkesinambungan, artinya kata-kata yang terucap sewaktu-waktu, isyarat-isyarat nonverbal itu keluar secara berkesinambungan. Kemudian komunikasi nonverbal kaya dalam makna, artinya seseorang yang menanggapi atau yang melihat dari tingkah laku atau body language kita itu memiliki makna masing-masing. Kadang noise atau kesalahpahaman atau gangguan dalam berkomunikasi itu sering terjadi apabila kita menggunakan komunikasi nonverbal, karena dalam pandangan seorang itu akan selalu berbeda-beda. Kemudian komunikasi nonverbal dapat membingungkan, artinya ya yang telah saya jelaskan tadi ya, banyak isyarat yang mengandung salah makna antar komunikator dengan komunikan. Seperti misalkan komunikator menyampaikan untuk apa, tapi komunikan itu menanggapinya seperti apa, kayak gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah SWT, diberkahkan ilmunya. Saya Muhammad Dipulihin meminta keikhlasannya dari Ibu khususnya. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan, apa yang telah saya pelajari dapat bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.